Semangat Pak Sugeng. Ayo bos ya. Indonesia sing wong tua kadang-kadang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 11 Maret 2023 kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan Loka Karya 3 program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu Allah curahkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku pengikutnya mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dan Ibu dari BPGT Jawa Barat, yang terhormat dari Dinas Pendidikan Indramayu, yang terhormat dari SMK Negeri 2 Indramayu, Bapak dan Ibu pendamping praktek yang saya hormati, kemudian yang terakhir yang berbahagia Ibu Bapak Hebat, salam guru penggerak. Tepuk tangan buat kita semua. Dalam suasana yang cerah, panas tidak menyurutkan semangat kita melaksanakan kegiatan ini. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Siapa kita? Jos, jos, jos. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Guru Penggerak. Yang ketiga adalah sambutan. Yang keempat adalah doa. Untuk memulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Alhamdulillah, walaupun solihah, walil jadalah sebelum Fatihah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Di Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Calon guru penggerak yang berbahagia, kami sangat senang bisa hadir di tempat ini. Dan kami menerima Bapak Ibu datang ya dari Bandung, ditugasi oleh Kepala BPGT Jabar untuk mendampingi Bapak Ibu melaksanakan Loka Karya 3 ini. Insya Allah nanti kami akan mendampingi Bapak Ibu sampai akhir kegiatan. Mudah-mudahan bisa sampai akhir kegiatan Bapak Ibu sekalian. Dan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi perkenalkan, saya sendiri Abdul Qadir, kemudian bersama saya ada Ibu Tia, kemudian tiga rekan lainnya ada Bu Siti, kemudian Pak Beni dan Pak Herudi. Nah, sementara saya dengan Bu Tia kapasitasnya sebagai petugas monet Bapak Ibu.
Untuk itu nanti mohon izin dan mohon kerjasamanya untuk menikmati apapun yang terjadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sholli yang dari Abu Bakar. Yang terhormati Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili dalam hal ini telah hadir Bapak Abdul Qadir MPD beserta rekannya sebanyak 5 orang semuanya. Selamat datang Pak di Kabupaten Indramayu, selamat menikmati cuaca sangat panas hari ini. Yang terhormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah 9 yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala SMKN 2 Indramayu, sahabat lama saya Ibu Haji Yanti Sumiati. Terima kasih Ibu sudah berhubungi menerima kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, yang saya hormati teman-teman pengajar praktik yang saat ini duduk yang berpanas-panasan beserta para CBD, tepuk tangan dong tangannya. Yang saya pengajar praktik, barangkali ada yang belum lihat nih ya Bu, keren. Berkenan duduk nih Bapak Ibu pengajar praktik duduk bersama dengan teman-teman calon guru penggerak. Pokoknya Indramayu selalu keren. Terima kasih. Dan yang kami bangun. Dan yang saya hormati saya banggakan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, para calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu dari SDGSD. Hai. Terima kasih. Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa Lokakarya Puspa ini mengusung tema peran pemimpin dalam pembelajaran. Bapak Ibu di dalam kelas merupakan pemimpin dalam pembelajaran. Lokakarya ketiga ini ditujukan untuk mencetak Bapak Ibu sehingga mendemonstrasikan pemahaman mengenai yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang pertama pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, mindful dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar. Jadi Bapak Ibu tidak hanya saat ini yang dikejar itu kompetensi intelektual, namun tidak kalah penting adalah pembelajaran yang mindful dan kompetensi sosial emosional. Dan yang terakhir Bapak Ibu sebagai guru penggerak nanti harus melakukan berbagi kepada rekan sejawat. Oleh karena itu melalui Lokakarya 3 ini Bapak Ibu gagas perencanaan. Ya. Ini Bapak Ibu yang pertama, Bapak Ibu mempraktikkan, mendemonstrasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, mindful dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional. Bapak Ibu nanti harus mampu berbagi praktik kepada rekan sejawat. Oleh karena itu, saat ini Bapak Ibu rencanakan strategi praktik yang baik agar nanti Bapak Ibu dapat berbagi yang baik kepada teman-teman sejawat di satuan pendidikan masing-masing, sehingga semuanya anak-anak Indramayu menerima pembelajaran yang berkualitas. Bapak Ibu diharapkan nanti Bapak Ibu tidak akan berhasil kegiatan hari ini bisa mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu. Kemudian Bapak Ibu dapat berbagi pengalaman mengajar kepada teman-teman rekan sejawat di satuan pendidikan kita. Oleh karena itu semacam ujian negara nontonnya banyak, tapi kalau banyak yang nonton mau di kartus Bu. Diferensiasi strateginya itu ada 3 Bu.
diferensiasi konten. Konten itu apa materi yang akan disampaikan, termasuk kemampuan siswa dengan didahului oleh asesmen diagnostik itu. Yang kedua, diferensiasi proses. Tentunya setelah kita melihat perbedaan dari peserta didik, kita juga bisa mengkombinasikan beberapa model pembelajaran, menyesuaikan tadi dengan karakter siswa. Apakah dia itu dominannya ke audiovisual atau praktek langsung. Menurut dan yang ketiga, seperti yang telah dan selalu diterapkan ke kita PJP, bahwa penilaian itu bisa berdiferensiasi atau produknya berdiferensiasi. Intinya adalah bagaimana siswa itu memahami apa yang disampaikan dalam tujuan pembelajaran disesuaikan dengan apa yang dia miliki, sehingga produknya atau hasilnya itu bisa beragam sesuai dengan kegiatan kita. Misalnya dua contoh, misalnya kemarin kita apa namanya produknya bisa macam-macam, bisa beragam. Ada yang bisa dia bernyanyi atau bisa juga membuat apa namanya presentasi atau filmmaking dan lain-lain. Terima kasih. Jadi jangan dipaksakan kalau saya tidak bisa nyanyi, suruh nyanyi. Gitu kan. Nah, terima kasih. Ini berarti Bapak Ibu yang tiga ini sudah menggambarkan kompetensi yang optimal. Kalian ini dimodel itu dari BPGP, keren begitu. Oleh karena itu tidak salah ketika tahun lalu kita mendapat lokakarya terapik di Provinsi Jawa. Pesan dari saya, walaupun sambutannya udah, jangan lupa bagikan ilmu pengalaman pendidikan guru penggerak itu kepada rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing. Sebagai anak seorang Bapak dan Ibu. Sudah selesai ya? Silakan duduk ya. Yang satu ini nggak ada bajunya, saya nggak nemu tadi. Jadi yang satu nggak apa-apa. Perlu bajunya apa perlu isinya? Isinya. Paleo nage, paleo nage kok. Aku pengen lagi, paleo. Ada golek. Udah Pak, nggak ada honornya itu. Benerin Bu, itu Bu. Benerin, bukan cari duit Bu. Pikiran geladang. Padahal tujuannya benerin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan Loka Karya 3 calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Tiada harapan dan banggaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada nusa dan bangsa. Allahumma ya Allah ya Rabbana, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan Loka Karya 3 ini. Ya Allah ya Rabbil Alamin, jadikanlah momen kegiatan Loka Karya 3 ini sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman kami tentang kompetensi calon guru penggerak, sehingga dapat kami terapkan di lingkungan pendidikan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakanlah pada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan untuk memahami dan menghafalkannya.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, rahmatilah kami, ampunilah kami. Simulasi yang menjadi guru, yang menjadi observer, dan menjadi siswa, dan mohon yang menjadi siswa yang sewajarnya, seolah-olah Bapak Ibu guru adalah siswa gitu ya. Nah ini kemudian siapa yang akan menjadi guru? Yang akan menjadi guru itu nanti kita undi siapa yang menjadi guru dan siapa yang menjadi observer dan baiklah kita ambil 3 ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih pelajaran matematika ya? Iya. Ketemu melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih di matriks, sifat-sifat matriks itu sendiri. Apa Oke. Nanti dong. Oke, sebelum dilanjut silakan ketua kelas paling tidak berdoa. Siap. Sebelum belajar marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Pak Hadi, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oh iya, lupa sisa. Oke. Hari ini kita masih belajar mengenai matriks ya. Ibu sudah kasih tugas di rumah untuk membaca mengenai sifat-sifat. Sudah dibaca ya? Belum. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama kalian bisa menentukan sifat-sifat determinan dan inverse matriks berorder 2x2 dan 3x3. Kemudian dapat menyelesaikan masalah kontekstual mengenai determinan matriks dan inverse berorder 2x2 dan 3x3 dengan benar dan cepat. Rumah Bu itu layarnya nggak ada. Sengaja. Siap Bu. Oke, intinya kalian belajar hari ini yang pertama kalian mengetahui sifat. Kalian mengetahui sifat-sifat determinan, kemudian sifat dari inverse matrix itu sendiri, dan yang kedua adalah kalian bisa mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan determinan dan inverse dari matriks itu sendiri. Itu manfaat kalian belajar hari ini. Oke, kemarin Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok berdasarkan minat belajar kalian ya. Sudah di-share ya kemarin ya di grup ya? Sudah. Nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kita bahas mengenai soal yang berkaitan dengan inverse dan determinan. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, sudah ya, sudah kumpul dengan kelompoknya. Soal juga udah diterima di dalam grup ya. Silakan dibuka. Oke, untuk materinya silakan cari bebas, mau dari website, lewat internet ya, mau lihat di YouTube, mau dari buku cetak, mangga Ibu bebaskan untuk materinya. Oke, silakan. Boleh di kertas A4, F4, kemudian boleh juga kalian di kertas minyak ya. Silakan pilih. Tahu kertas minyak yang warna coklat, yang bekas gorengan Bu. boleh. Kertas minyak, katanya kertas minyak. Silakan pilih sesuai minat dari kelompok
kelompok masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sambil kelompok masing-masing, penilaian masih sama ya, ada 3. Penilaian sikap nanti ibu keliling, kemudian penilaian keterampilan, dan yang terakhir pastinya penilaian pengetahuan. Kesepakatan kita gimana? Masih ingat nggak kesepakatan kelas kita gimana? Iya, Bu. Tidak boleh makan di dalam kelas, Bu. Tidak boleh makan di dalam. Nah, Bu. Ya. Maaf, Bu. Konsisten dong kesepakatannya. Ini sih Pak Yuda. Pak Yuda. Oke ya, kalian sudah menampilkan hasil kelompok masing-masing. Sekarang ibu minta 2 orang deh, cewek 1, cowok 1, silakan simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama tentu aja dari materinya. Yang kedua ibu pengen apa sih manfaat yang kalian peroleh ketika belajar hari ini itu apa? 2 orang, cewek 1, cewek 2, cowok 1. Sudah dari ngerti-ngerti ya. Cewek 1, cowok 1. Pajak, Bu. Dikdom, maju. Bersih ya. Oke, tadi Bu. Ibu-ibu baik. Oke, baik. Tadi kalian sudah belajar mengenai inverse dan determinan matrix. Juga sudah menyampaikan referensi kalian berkaitan materi hari ini. Oke, nanti ketemu minggu depan kita bahas mengenai solusi persamaan matrix. Silakan dibaca di rumah dan dipersiapkan untuk minggu depan. Oke, sampai sini. Sebelum ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya dulu, Bu. Ini kan tadi bukan, Bu. Lagi jadi murid. Tadi kan diminta untuk membuat rangkuman di kertas A4 karton dan minyak, Bu ya. Dikumpulin ya, Bu. Oh, iya, hasil diskusi ya, Bu ya. Nah, maksudnya dikumpulin enggak gitu. Sekarang apa nanti minggu depan sekalian? Tahun depan. Udah kasih udah dikumpulkan. Kakaknya ngelamun kan. Iya, Bu. Enggak, ini maksudnya Bu saya. Oh, kok Saya tadi baru bedanya? enggak, maksudnya tuh ininya kan masih di saya, Bu, dikumpulin enggak? Oh. Masih, Bu. Apa? Saya senang sekali belajar dengan ibu. Materi itu sudah saya saya tanyakan dulu untuk yang selanjutnya materi apa? Untuk selanjutnya silakan semuanya tolong perhatikan ya. Untuk minggu depan kita ketemu ya dan membahas materi mengenai solusi persamaan matriks. Jadi silakan pelajari di rumah masalah-masalah yang berkaitan dengan matriks. Nanti minggu depan kita pelajari cara mencari solusinya bagaimana. Oke? Sukanya, Bu. Ya. Apa yang bisa kita bilang aja. Anda mau pindahan. Bu, saya mau pindah ke Jakarta. Bu, kalau di sekolah saya lama kan tugas hasil diskusinya bisa dibuat di TikTok, Bu. Saya punya akun TikTok tuh. Boleh nggak? Biar saya kan ada yang like tuh, Bu. Banyak yang dapat duit ya? Iya, dapat bunga tuh di TikTok ada duit. Boleh nggak? Boleh. Boleh, malah ibu anjurkan kalau ya yang lainnya. Ya, tolong yang punya TikTok, kemudian yang punya Instagram, yang punya segala macam medsos, tolong diupload hasil pembelajarannya. Kenapa? Ya, karena kalian sudah ada di era digital. Ya, you should do it. Ya, ada lagi? Ada yang menanyakan? Kita collab ya, Pak ya.
Ada yang mau tanyakan? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Silakan dipersiapkan minggu depan. Silakan istirahat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi kelasnya kita berbeda gitu. Saya fokus ke di sekolah besar, sebenarnya mode. Aiwan, tolong dong, saya gantian. Jangan beres semua orang begitu. Oh gitu, siap. Tukang ibu guru. Di kelas 10 ya, tentu dari tingkatan tersebut akan mempengaruhi tingkah laku guru terhadap situasi yang dihadapi. Terkait dengan tugas yang diberikan kepada saya mengenai observasi situasi mengajar diferensiasi tadi di awal, Ibu mengatakan bahwa diferensinya itu berdasarkan minat siswa. Tadi kan ngomongnya awal ya, diferensinya berdasarkan minat. Silakan yang minatnya ke sini kumpul kelompok ini, minatnya ke sini kelompok jadi di minatan tersebut kita ketahui ada secara umum ada 3, audio, visual dan gitu ya? Yes. Cuma tadi kan belum secara eksplisit belum ditegaskan bagaimana cara pengelompokan. Walaupun sudah ada perintah dari gurunya untuk berkelompok, cuma tidak begitu kelihatan karena memang bersifatnya simulasi. Jadi di proses tadi juga kelihatan Ibu mengatakan diferensi itu di proses juga ada. Cuma pada saat proses tadi ada simulasi juga belum kelihatan juga bagaimana diferensiasi prosesnya. Karena menurut saya tujuan pembelajaran akan tercapai apabila diferensiasi tersebut kelihatan dalam pembelajaran. Produk pun akan tercapai apabila proses pembelajarannya kelihatan. Dari ketiga diferensiasi yang kita ketahui bersama, tentu akan mempengaruhi produk pembelajaran pada hari ini juga. Jadi saya masih sedikit bingung dengan diferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Ade Rian Buchanan, terutama perlu memperlihatkan diferensiasi prosesnya terlebih diri, gitu ya, diferensiasi mun, diferensiasi minatnya terlebih mana, mun, dari produk pun. Kalau tadi yang dikatakan silakan buka IG-nya, silakan buka Facebook-nya mungkin, bukan lebih ke arah produk. Yes. Tetapi kalau menanggapi yang berkebutuhan diferensiasinya berupa kinesis, apa yang akan dilakukan? Ya. Apakah kita akan membuat kelompok seni tari lalu diupload ke medsos dan akan menjadi bahan pembelajaran bagi siswa yang lain? Pak Iwan kan? Apa artinya gitu? Judulnya katanya Patrik lah. Kalau itu apa ya? Jika saya menerapkan diferensiasi pembelajaran diferensi kelas ini, sekali lagi pemikiran kita hari ini didorong oleh satu pemikiran Tomlinson mengenai diferensiasi. Untuk diferensiasi itu dilakukan 2001, sudah jadul. Tomlinson berteori diferensiasi seperti itu. Seorang berteori itu tentu dilakukan berdasarkan penelitian. Kan sebagai guru model, ya berarti kan rezekinya ya bagi Indonesia. Oke, terima kasih kesempatannya. Kemudian tadi terima kasih juga atas observer atas masukannya. Saya sedikit
bukan menyangkal sih ya, tapi maksudnya menanggapi saja. Begini ya, kita kan di sini Pak Iwan, Pak, sekian undangnya Pak. Pak, kan kita lagi simulasi ya. Nah, maksudnya gini, tadi kan Pak Iwan bilang, Bu katanya dari tadi simulasi di depan, kok nggak nampak prosesnya? Wih, BBGP. Dari BBGP. Ya lanjut Bu Ade. Kok nggak nampak gitu kan ya prosesnya? Tadi juga katanya kan kelompok, bagian kelompok berdasarkan minat gitu kan? Kan ada katanya yang kinestetik, bla bla bla, audio, bla bla gitu. Terus dari produk juga katanya kan berdasarkan produk katanya. Tapi dia tadi kurang masih belum kelihatan. Terus kalau misalkan yang murid yang kinestetik gimana? Nah, balik lagi. Tadi kan yang saya tampilkan di depan just simple, just for just for example, contoh ya. Cuma saya kasih gambaran nanti loh ketika saya di kelas seperti itu, gitu kan. Jadi ketika kelompok itu mereka masuk, itu sudah saya bagi tuh Pak, minat ini bla 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 bla, saya bagi. Jadi ketika masuk mereka sudah kelompok berdasarkan minatnya. Nah kalau misalnya diferensiasi produknya yang dari YouTube, dari gitu. Nah kenapa tadi tidak terlalu terlihat? Ya karena balik lagi kita hanya simulasi. Gak mungkin kan saya minta Bapak dan Ibu ayo jelang YouTube, ayo nggak mungkin dong gitu kan. Makanya tadi saya kasih gambaran saja seperti itu. Nah kalau produk itu kan memang saya sudah terapkan di siswa, mangga minat kalian mau dari mana menampilkannya, boleh A, B, C, D tadi sudah saya sebutkan kan. Nah mengenai tadi Bu, kalau misalkan yang anak yang suka tadi gerak ya, kinestetik kayak gimana? Nah kebetulan saya juga sudah pernah ngasih ke siswa, dia kebetulan punya TikTok tadi, siapa tuh yang nanya tuh? Saya pemindahan Jakarta. Gimana? Nah kebetulan tuh Pak Iwan, saya juga sudah ngasih ke siswa. Jadi materinya nih, contoh ya kayak materi berkaitan sama inverse matrix ya sifatnya. Jadi mereka memang contoh ya TikTok. Mereka Saya punya TikTok. Sebut rekaman. Hah? Mau kan mereka baris di belakang gitu kan. Terus kayak gini bisa gini kan. Mereka sambil bawa Astura gitu. Mereka tunjukin sifat satu gitu. Bari sambil biasa, anak sekarang kan sambil joget-joget gitu. Nanti bergantian kayak gitu. Jadi maksudnya gini loh. Untuk anak yang suka kinestetik itu kan tidak melulu harus apa ya, kita fokusnya ke nari ke apa, kan bisa dimodif di apa sih, di TikTok juga kan kita bisa gitu. Iya gitu. Gitu maksudnya tuh ya Pak ya. Lanjut lagi mungkin. Oh masih ada? Enggak, artinya kan begini, Ibu punten, ketika kita mencapai ke tujuan pembelajaran, tentu yang Ibu Adelia katakan tadi, Ibu akan mengevaluasi sikap kognitif knowledge-nya ya gitu kan, afektif, teman-teman yang terakhir adalah tampilannya gitu kan. Nah, ketika produknya nanti penagihannya, apakah pada saat itu pembelajarannya belum berhasil, belum selesai, ataukah bagaimana? Saya jawab. Begitu kan ya. Jadi yang saya ketahui bahwa satu RPP itu dilakukan pada hari itu selesai. Baik dari awal, rancangan awal sampai terakhir, produk itu selesai sehingga kita mendapatkan nilai dan mengetahui tujuan pembelajaran itu tersampaikan atau tidak. Kalau kita kumpulkan nanti menambah pekerjaan mungkin ya. Terima kasih Ibu Ade Lia Nurjana. Banyak sudah diulas oleh observer yang cuma saya lebih volumenya karena di lembar observasi itu disediakan 3 macam jenis diferensiasinya. Mungkin kalau diferensiasi konten itu tadi sudah melaksanakan. Diferensiasi produk juga seperti kertas dan seterusnya tadi, dan saya rasa itu sudah termasuk Ibu melaksanakan simulasi pembelajaran
berdasarkan diferensiasi produk. Cuman yang mau saya kritisi itu di diferensiasi proses. Kalau tidak salah saya membaca di RPP Ibu itu menggunakan metode diskusi dan model pembelajaran project based learning. Nah, di dalam proses tadi yang berdasarkan observasi saya, pengamatan saya, langkah-langkah pembelajaran project based learningnya itu tidak muncul. Contoh, di dalam salah satu langkah pembelajaran berbasis proyek itu ada menentukan pertanyaan yang dasar. Hal itu bisa dimunculkan ketika masuk ke dalam diferensiasi konten. Kemudian mendesain perencanaan proyek. Karena model pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi KJBR, maka Ibu harus mendesain dulu, merancang dulu proyek anak-anak ini kira-kira apa seperti apa, dapat dicapai dalam kurun waktu berapa hari, berapa minggu. Karena ini kan proyek, nggak mungkin kita pembelajaran itu selesai dalam hari itu. Contoh, kalau mungkin saya di SD, Bu, untuk proyek asnam itu ada IPA, pembelajaran IPA, mencangkok. Nah, mencangkok itu kan Bapak dan Ibu tidak mungkin kita selesai hari itu, anak-anak paham bagaimana proses pertumbuhan sebuah tanaman gitu kan. Maka harus diamati. Minggu pertama muncul akar atau muncul tumbuh apa. Pada minggu yang kedua, nah harapan saya tadi simulasinya seperti itu gitu Bu ya. Walaupun mungkin sekilas atau memori, setidaknya langkah-langkah di dalam model pembelajarannya Ibu tekankan tadi akan muncul. Itu saja Ibu, terima kasih. Barangkali luar biasa. Apa lagi? Kesiapan kebutuhan. Pembelajaran berdiferensiasi itu menyenangkan dan memenuhi kebutuhan murid, yaitu berdasarkan minat, Berdasarkan kesiapan minat. belajar, dan profil murid. Terus Pak Yuda kita lanjutkan. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu Ternyata lagi. menjadi 3 Bu. Menggunakan strategi 3 strategi yang bisa dilaksanakan apa tadi? Diferensiasi. Enggak, maksudnya gini, memenuhi kebutuhan murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Produk yang harus dibuat oleh kita, oleh seorang guru itu harus sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan yang diperlukan oleh siswa kita, sehingga pembelajaran kita harus berpihak kepada murid. Kita melatih, melihat dengan sadar integrasi kompeten visual yang masuk dalam rencana pembelajaran. Nah, di mana kita mari sejenak kegiatan apapun kita hentikan dulu. Kegiatan kita hentikan dulu. Coba masuk. Mari kita stop sejenak. Apa yang kita lakukan saat ini, mari istirahat dulu fisik kita sejenak dan mental selama kurang lebih dari 3 menit saja. Refleksi sebelum mulai, Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Coba duduknya yang nyaman. Kalau bisa jangan membungkuk. Ya, berdiri. Nah, silakan tangannya mau di atas meja atau mau di atas paha, ya. Senyaman mungkin. Karena kenyamanan itu akan membuat nyaman diri kita juga. Oke. Boleh bersandar, Bu? Nah, rasakan duduk kita dengan kursi yang nyaman, ya. Dengan bertopang pada kedua kaki, ya. Terus rileks, pejamkan mata kita,
rasakan di mana kenyamanan ataupun rasa yang ada di diri kita, arahkan pandangan ke bawah, rileks. Amati napas masuk dan keluar, bernapas seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomennya bergerak, naik turun dalam keadaan bernapas. Tarik napas lebih pelan, lebih dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Bernapas dalam hitungan 4. Mengeluarkan napas dalam hitungan 4. Amati tubuh yang terasa letih, rileks sejenak. Saat mengeluarkan napas, mulai dari otot wajah, jangan tegang. Sekitar dahi, jangan tegang, lemaskan. Kelopak mata, lemaskan. Pipi, lemaskan. Rahang, lemaskan serileks mungkin. Kemudian kedua bahu, lengan atas dan jari jemari Anda juga lemaskan. Amati napas yang lebih tenang, pelan. Rasakan sesuai kerileksan yang pengen kita dapatkan dari sekarang. Amati pikiran Bapak dan Ibu pada saat ini. Apakah yang ada di pikiran saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Hembuskan, tarik kembali, rasakan kenikmatan nafas kita yang paling dalam. Lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang. Pikirkan yang lebih fokus dan tubuh yang lebih rileks kembali. Amati pikiran dan perasaan Bapak dan Ibu sebelum melakukan kegiatan yang kedua, yaitu mindful listening. Sebelum mulai, Bapak Ibu duduk nyaman senyaman mungkin, karena duduk dengan nyaman akan merasakan kenikmatan yang beda. Rasakan kedua tangan atau telapak kaki bertumbuh pada lantai dengan senyaman mungkin. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks sesantai mungkin. Mulai dari suara yang paling dekat, apa saja suara yang terdengar. Kira-kira dari mana suara tersebut? Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang, dalam. Selanjutnya suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar tersebut? Kira-kira dari mana suara tersebut?
kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan sadar. Silakan buka kembali matanya Bapak Ibu secara perlahan. Ambil napas panjang dan dalam sekali lagi. Ambil napas panjang dan dalam sekali lagi. Kita jeda refleksi untuk 3 menit dulu. Alhamdulillah. Sehingga yang terjadi kalau orang saja. Tapi ketika Pak Hajar mempraktekkan, maka namanya entah kenapa ada kekuatan yang begitu besar untuk menolak. Setiap berusaha untuk bertahan, maka pasti akan menolak. Dan Pak Hajar tidak tahu itu kenapa. Bagi Pak Hajar, bertahan yang normal seperti itu. Jangan coba dijauhkan dan yuk kita bertahan. Setelah saya lepaskan tangan, kembali seperti Pak Hajar pada saat memberi sana. Pak Hajar tidak tahu tidak bisa dari tangan, Pak Hajar tidak tahu tangannya tidak bisa dilepas. Pak Hajar akan menjadi pribadi yang lebih hebat. Pak Hajar akan menjadi pribadi yang lebih baik, yang penuh semangat menghadapi hidup baru. Tarik napas yang dalam dan normal. Masyarakat itu ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKS. Ini LKS-nya saat kalian isi dengan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. LKS-nya ya. Kemudian yang pertama kalian tulis tadi kelompoknya kan sudah dibagi. Ada yang Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro ditulis kelompoknya, anggotanya siapa saja ditulis. Kemudian diisi. Nah ini bagannya ya. Bagannya itu kalian ingat dibagikan aja dulu per kelompok. Biar dijelaskan. Udah itu. Rasakan setiap nafas yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Lalu hembuskan perlahan-lahan. Bayangkan dirimu berada di pantai yang tenang. Dengan suara ombak yang menenangkan di telingamu. Biarkan pikiranmu terbang bebas dan biarkan dirimu menjadi bebas dari tekanan dan dari stres. Rasakan kehangatan matahari yang memijat tubuhmu dengan dengarkan musik yang menenangkan. Biarkan nada-nada itu membawa dirimu ke tempat yang damai. Tarik nafas, hembuskan. Fokuskan pikiran kalian. Fokuskan, amati. Kalian sedang berada di kelas. Kita akan belajar. Hadirkan pikiran kalian di dalam kelas. Tarik nafas lagi. Kemudian hembuskan perlahan. Tarik nafas. Hembuskan. Cukup. Buka matanya. Karena di sini bisa berbagi dan juga menerima atau dengan teman-teman, dengan rekan-rekan tadi seperti dengan PI, oh saya belum melaksanakan ini ketika saya datang di PI 4 ternyata
ada masukan dari Bu Novi. Yang pertama berarti saya harus melakukan tadi dulu, ya. Jadi itu kesimpulannya hari ini sangat menyenangkan dan tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.